Bante Dhamma Vijayu. Namo Buddhaya Bante. Sukihotu, Namo Buddhaya. Semoga semua berbahagia untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik pemirsa, langsung saja kita akan menanyakan kepada Bante di segmen pertama ini, Bante, mengenai tema kita hari ini adalah menemukan kebahagiaan sejati. Sebetulnya apa sih, Bante, yang dinamakan kebahagiaan ini, Bante? Ya, itulah. Jadi kalau kita perhatikan, manusia ini menganggap ketika mereka mendapatkan sesuai dengan keinginan, itulah yang dikatakan kebahagiaan. Ingin dapat ini, dapat. Ingin dapat itu, dapat. Tetapi sesungguhnya Sang Buddha mengatakan, siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan, misalkan aku ingin bahagia, maka dengan demikian, kalau dilihat, malah siapapun juga yang ingin seperti itu, Sang Buddha pasti jawab, kamu harus melenyapkan akunya dulu, ego kita harus dilenyapkan, disingkirkan, kita harus menyingkirkan ingin bahagia juga dilenyapkan, yang tersisa adalah kebahagiaan. Maka dari itu apapun juga, ingin apapun juga itu dilenyapkan, yang dituju ada kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya ternyata ada di dalam batin dan pikiran kita bersama. Bagaimana kita bisa menata cara berpikir kita sedemikian lain dari yang lain, sehingga dikatakan pikiran yang diliputin oleh kedamaian, keheningan, yang tidak ada masalah dalam pikiran kita karena sudah terjadi harmonisasi terhadap apapun juga. Disitulah yang dikatakan kebahagiaan ini tidak dipengaruhi dari hal-hal yang di luar diri kita, tetapi kebahagiaan terletak di dalam cara menata pola berpikir kita secara pribadi, sehingga kita mampu mengolah apapun juga menjadi harmonisasi dan mampu menciptakan kedamaian di dalam pribadi kita masing-masing. Itulah yang akan menciptakan kebahagiaan sejati yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Oke, Bante. Tadi Bante mengatakan bahwa dengan melenyapkan ego dan juga menata pola pikir kita ya, Bante ya. Ini tentu juga bisa yang memunculkan kebahagiaan. Otomatis itu dengan sendirinya lah. Siapapun juga yang mampu menyingkirkan egoismenya dan mampu menata cara berpikirnya, diarahkan terus-menerus ke tujuan yang sesuai dengan harapan kita bersama, damai dan bahagia akan terwujudkan. Oke, Bante. Bante, berbicara mengenai kebahagiaan lahiriah ini ya, Bante. Nah, ketika kita sudah memiliki kekayaan, ini kan tentunya akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, misalnya pencurian, penodongan, korupsi, dan lain-lain. Nah, apakah benar demikian, Bante? Lalu bagaimanakah dengan kebahagiaan batin juga, Bante? Apakah benar bahwa kebahagiaan secara lahiriah ini juga sangat-sangat penting sih? Seberapa pentingnya sih, Bante? Sesungguhnya kalau diperhatikan, manusia ini memang serba sulit untuk dikatakan bahwa kebahagiaan yang mereka lihat sekarang adalah terlihat dari adanya materi, adalah uang, adanya rumah, adanya ini, sehingga mereka merasa bahagia. Tetapi selama mereka tidak bisa mencari kebahagiaan yang ke dalam batin kita, disinilah tidak menemukan kedamaian batin, seolah-olah aku belum mendapatkan kebahagiaan. Yang aku dapatkan kebahagiaan ketika mendapatkan materi, mendapatkan benda, mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, dianggap itu sebagai kebahagiaan. Itulah yang dikatakan bahagia secara lahiriah. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan yang di dalam batin kita ini memang tidak membutuhkan yang di luar. Maka dari itulah orang yang sudah memahami bahwa kebahagiaan secara batin lahiriah itu harus bekerja keras untuk menata ekonominya, menata pekerjaannya, menata tata cara pencariannya, sehingga mereka bisa mendapatkan kecukupan di dalam harta secara lahiriah. Tetapi juga jangan lupa, kita juga harus menata bagaimana pagi kita berapa mampu untuk menenangkan pikiran, malam berapa lama kita mampu menenangkan pikiran kita. Karena kita menganggap ketenangan ada kebahagiaan. Kalau pagi kita bisa setengah jam, malam bisa setengah jam, berarti kita bahagia secara duniawi sekian jam karena kita mendapatkan harta. Tetapi kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan secara batinnya 1 jam dalam 1 hari. Otomatis itu sudah lumayan, sudah berusaha untuk mencari
kedamaian itu, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan secara batinnya. Oke, Bante. Nah, tadi Bante juga sempat mengatakan bahwa kebahagiaan batin ini tidak membutuhkan kebahagiaan lahiriah ya, Bante ya. Tidak membutuhkan kebahagiaan yang dari luar. Lalu bagaimana dengan kebahagiaan dari batin sendiri ini? Sampai seberapa sih, Bante, kita mampu mengelola yang namanya batin ini supaya bisa benar-benar bahagia, Bante? Kalau kita bisa memahami ini, Sang Buddha ini sangat dahsyat. Kita akan bahagia itu tergantung manajemen pola berpikir kita. Karena kita tidak bahagia atau kita bahagia itu tergantung arah dari pikiran kita. Arah dari pikiran kita ada arah yang selalu menuju ke penderitaan. Otomatis orang yang mengerti, oh, arah pikiranku yang salah sehingga membuat kita kecemplung, kejegur, masuk dalam penderitaan. Ini salah. Karena kita sendiri yang mengarahkan pikiran ke sana. Tetapi kalau kita pandai bagaimana kita mampu mengarahkan pikiran kita untuk menuju ke arah kebahagiaan yang terus-menerus, sehingga disinilah pertimbangan kita, apa itu penderitaan dan apa itu kebahagiaan, supaya kita bisa menilai. Sang Buddha katakan, penderitaan adalah ketika kita tidak memahami apa yang kita ciptakan dalam pikiran kita setiap saat, arah pikiran kita kemana, kita condongnya kemana. Kalau terbiasa ke arah yang negatif, itulah sumber penderitaan kita. Tetapi kalau kita condongnya ke arah positif, itulah sumber kebahagiaan kita. Dengan memahami, oh positif kita bahagia, negatif kita menderita. Otomatis orang yang memahami seperti ini, dia dengan tegas, oh ternyata kita umat yang bijaksana itu tidak akan menderita karena selalu mengarahkan ke arah yang positif sehingga dia bahagia terus. Maka itu kata-kata sadar damai itu harus sering kita ulang dalam diri kita masing-masing setiap detiknya supaya kita mendapatkan kebahagiaan itu. Oke, berarti dengan adanya pola pikir yang positif ini juga bisa mendatangkan kebahagiaan ya, Bante? Dengan sendirinya, itu otomatis tidak bisa dibantah oleh siapapun, juga harus dibuktikan oleh diri sendiri masing-masing. Oke. Berarti pemirsa yang di rumah juga bisa menerapkan apa yang dikatakan Bante tadi ya, bahwa tentu kita harus menerapkan yang namanya di dalam pikiran kita sadar damai setiap saat itu dilakukan secara terus-menerus ya, Bante ya? Ya, juga dipahamin juga kesadaran kita ini kalau diarahkan terus-menerus ke tujuan kedamaian, otomatis kedamaian itu akan terwujud. Bukan kita katakan, oh agama Buddha itu penuh dengan kedamaian, oh agamaku juga penuh kedamaian. Tidak usah kita mempromosikan agama kita membuat kedamaian, tetapi ciptakan kedamaian di dalam diri kita masing-masing, baru kita akan mendapatkan agama itu sesungguhnya. Tujuan dari semua agama menemukan kedamaian itu. Menemukan kedamaian. Berarti tentunya ini dalam menemukan kedamaian adalah berawal dari diri kita sendiri ya, Bante ya. Bagaimana cara kita berpikir yang positif untuk menghilangkan yang negatif. Tentunya pasti nanti ketika pemirsa juga bisa menerapkan yang namanya terus setiap hari berpikiran positif, pasti nanti kedamaian ini akan mengikuti. Seperti itu ya, Bante ya. Pasti. Oke, Bante. Lalu bagaimana ketika kita harus menyeimbangkan yang namanya kedamaian batin dan juga kedamaian secara fisik ini, Bante? Tentu kan ini juga harus secara seimbang ya, Bante ya. Ini selain dengan bermeditasi tadi atau dengan berpola pikir yang positif, apakah ada cara yang lain, Bante? Ya, otomatis kita harus tahu kita harus bahagia secara materi juga. Bagaimana kita menggunakan waktu kita bekerja seefektif mungkin untuk bisa mendapatkan kekayaan materi, supaya itu akan membahagiakan secara lahiriah. Tetapi ketika kita bekerja, sesungguhnya saat bekerja itu ternyata pikiran kita ini sangat aktif gerak terus yang luar biasa. Dia kalau tidak ada diarahkan, tidak ada tujuan yang jelas, pikiran ini semburat. Maka dari itu kita meminta kalau bisa sambil kita bekerja, apakah kita macul, jeloret, apakah nyiram apapun juga, mengerjakan apapun juga, tapi batin ini tetap bekerja sadar, damai, sehingga selama kita menjalankan untuk mencari kekayaan duniawi, juga mencari kekayaan batin yang terus menerus seperti ini, disinilah yang dikatakan keseimbangan akan terjadi, bahwa dunia lahiriah kita perlukan, dunia spiritual juga kita perlukan, dua-duanya dijalankan, itulah yang dikatakan
keharmonisan yang seimbang akan terjadi. Oke, baik. Keharmonisan seimbang akan terjadi ketika pemirsa terus menanamkan yang namanya pola pikir sadar dan damai, sadar dan damai. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda iklan berikut. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Cahaya Kehidupan, masih dengan tema kita pada hari ini, bagaimana menemukan kebahagiaan sejati. Tadi di segmen awal, Bante sudah banyak mengatakan bahwa dengan cara melenyapkan ego, menata pola pikir kita yang selalu sadar dan damai setiap hari dilakukan, pasti juga bisa akan yang namanya menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan juga tidak hanya ditemukan secara materi saja, namun secara batin. Oke Bante, kita lanjutkan kembali di segmen 2 ini Bante. Tadi Bante juga sempat mengatakan bahwa bekerja pastinya ini adalah untuk mendapatkan materi ya Bante, untuk mendapatkan hasil. Nah, bagaimana dengan pekerjaan ini yang dilakukan secara terforsir dan juga kebalikannya ketika seseorang ini malas bekerja Bante? Apakah nanti yang bisa didapat kebahagiaan yang seperti apa Bante? Kalau kita sudah mengatakan dia malas bekerja, ini sudah termasuk penyakit di segala bidang. Penyakit untuk garis materi juga dia dapatkan masalah, penyakit untuk batin juga dapat masalah, penyakit untuk tubuh juga dapat masalah. Karena malas itu seharusnya tidak harus dibangkitkan untuk siapapun juga yang mau maju di dalam bidang apapun juga, karena mau mendapatkan kebahagiaan secara duniawi, ternyata dia harus rajin dan semangat, tidak boleh malas. Demikian juga kita mau mendapatkan kebahagiaan dalam batin dan pikiran, tidak boleh malas, harus rajin berusaha untuk mencari teknik bagaimana kita bersama-sama untuk bisa menemukan kebahagiaan itu sendiri. Maka dengan demikian ini otomatis kita harus mulai sekarang semangat, rajin, mencari terus untuk menemukan kebahagiaan itu. Oke. Lalu bagaimana dengan ketika sebuah pekerjaan ini terforsir Bante? Kadang kan ada, kita lihat kisah aja, ada beberapa orang yang terlalu terforsir dengan pekerjaannya, dia stres, justru tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah ini seperti apa Bante? Nah inilah yang dikatakan manusia itu harus memahami batas akan dirinya sendiri. Bekerja boleh. Alangkah indahnya kita punya target, kita bekerja dengan serius 55 menit. Sesudah itu kita sediakan waktu 5 menit untuk rileks, santai, supaya energi yang kita curahkan untuk pekerjaan itu sekarang kita fokuskan untuk menenangkan gejolak pikiran kita, supaya power kita itu terciptakan lagi, baru kita kerja lagi 55 menit kemudian kita hentikan sejenak, tenangkan sejenak, 5 menit kerja lagi. Dengan demikian ini yang dikatakan kita boleh mengflosir, mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran kita untuk bekerja, tetapi jangan lupa untuk recharge ulang batin dan pikiran kita hanya 5 menit saja untuk kita bisa cooling down. Jadi supaya tidak stres, supaya tidak semburat, supaya bisa tenang, dan otomatis inilah yang akan menjadi intuisi akan bangkit, ide-ide akan cemerlang, karena di dalam ketenangan itu masalah apapun juga akan tersinarkan, kita tidak akan stres. Dengan cara seperti itulah yang bisa dilakukan orang yang suka memforsir dirinya, senang bekerja tetapi juga senang menyediakan waktu 5 menit untuk merefreshing, merecharge batin dan pikirannya supaya tetap tenang dan damai. Itulah teknik yang terbaik. Oke. Berarti tetap memforsir pekerjaan itu boleh ya Bante, tetapi ada kalanya juga kita perlu cooling down. Ya. Cooling down yang bisa dilakukan bisa dengan cara apa saja Bante? Ya maka itu, kalau kita sudah kerja, cobalah tenangkan sebentar 5 menit untuk kita refreshing. Setelah itu kita kerja lagi. Dengan sistem begitulah yang bisa kita jalankan. Oke. Berarti tetap kita kembali untuk bermeditasi ya Bante ya? Ya, saat itu langsung lah. Tidak usah mencari tempat yang suci lah, tempat yang tenang, sembunyi di tempat yang khusus, tidak usah. Jadi kita di mana saja bisa jalankan, latih seperti itu. Lama-lama kita akan terbiasa, walaupun kita pabrik yang sibuk, ramai sekali, tapi kita bisa melatih, menenangkan, akhirnya tidak mendengarkan apapun juga, kita bisa tenang. Dengan cara inilah yang dikatakan bertapah di dalam keramaian. Oke, berarti jawabannya mudah dan sederhana sekali ya Bante. Kita pun setiap hari bisa juga melakukannya pemirsa. Jadi ketika pemirsa yang di rumah sudah mulai merasa stres karena dengan pekerjaan kita yang terlalu berat, cobalah untuk
melihat diri kita sendiri, melihat meditasi diri kita sendiri, karena sebenarnya mudah dan sangat sederhana, tidak perlu kita mencari jalan ke tempat yang lain, ya Bante ya? Seperti itulah. Oke, Bante, ada juga yang namanya Boga Suka, Bante, di mana ini Boga Suka ini berhubungan dengan kebijaksanaan mengelola dan mengatur keuangan. Betulkah Bante? Atau seperti apa penjelasan dari Boga Suka ini, Bante? Inilah yang dikatakan bahwa Sang Buddha ini walaupun dia sangat-sangat expert di dalam spiritual, tetapi tidak pernah melupakan bagaimana tata kelola duniawi ini yang harus dijalankan, sehingga Sang Buddha memberikan contoh-contoh yang sangat-sangat jelas bahwa siapapun juga memanage kekayaannya dengan tepat. 25% dipakai untuk kepentingan pribadi rumah tangganya masing-masing, 25% kita menambah modal, 25% kita simpan, dan 25% ini kita siap untuk membantu teman-teman yayasan-yayasan yang sedang membutuhkan. Otomatis siapapun yang menjalankan seperti ini, dia sudah memiliki Boga Suka, tata cara untuk membuat materi itu akan bisa menimbulkan kebahagiaan karena dia sudah mempersiapkan semua dengan jelas, tegas, dan terang, sehingga dia kapanpun juga secara duniawi dia sudah ada persiapan, juga secara spiritual dia suka berbuat baik kemanapun juga. Jadi ini adalah yang akan bisa dibawa di alam-alam selanjutnya. Itulah yang namanya berbahagia di dunia, juga berbahagia di alam yang selanjutnya. Oke. Berarti kita juga bisa harus berbagi kepada orang lain juga ya Bante ya, yang membutuhkan. Seharusnya begitu. Jadi semua agamawan itu menekankan bahwa bagaimana kita bisa mengelola harta ini demi kebahagiaan sendiri, juga demi kebahagiaan pihak yang lainnya. Itu dibagi semua, otomatis mereka akan mendapatkan secara merata. Oke, lalu bagaimana Bante dengan orang yang kikir? Nah, ketika dia tidak mau sama sekali membagikan apa yang dia punya karena dia merasa, ini yang aku dapat karena hasil kerja kerasku sendiri, seperti itu. Apakah orang yang seperti ini juga bisa mengalami yang namanya bahagia, Bante? Otomatis orang yang kikir ini sangat sulit karena dia menganggap harta itu merupakan inti yang paling penting. Dia ada sedikit gangguan dari hartanya, dia akan menderita. Maka kalau kita lihat ada kejadian di Burma itu, ada majalah yang kita baca. Dari sana ada seorang biku yang tua, ketika dia sakit, tahu-tahu di malam hari ini dia koma. Tahu-tahu dia sudah pergi ke alam sono, di alam yang lain. Di situ dia melihat masuk ke istana yang begitu indah dan bagus, dan di sana dikatakan, kamu pulang, belum waktunya kamu di sini. Ini tempatnya siapa? Rumahnya siapa ini? Oh, rumahnya itu ibu yang di sana loh. Di alamat ini dia punya bentuk rumahnya seperti ini. Ternyata, oh ya, saya tahu. Besoknya dia bangun dan menuju ke tempat ibu itu. Ternyata ibunya ini dia miskin sekali. Rumahnya terbuat dari gubuk. Dikira Bantenya ke sana tuh mau minta makanan. Beliau mengatakan, aduh Bante, maaf Bante, kita ini sangat-sangat miskin. Oh enggak Bu, saya memang kesini mau menanyakan kebenarannya. Kenapa ibu ini, apa saja yang diperbuat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya kemarin mimpi masuk di sana, ibu sudah punya istana di situ. Apa yang ibu lakukan? Ya Bante, kita ini ternyata satu hari aku hanya punya nasi dan lauk pauk ini hanya satu piring. Tapi ketika aku sudah selesai masak, aku tidak punya yang lainnya. Aku tidak bisa berbuat baik lagi. Satu piring ini saya persembahkan di altar kepada Sang Buddha, bertekad dengan sungguh-sungguh. Aku persembahkan kepada Sang Buddha. Nah, dia melakukan setiap hari seperti itu sampai umur setua itu. 70, 75 tahun seperti itu dijalankan terus. Akhirnya itulah yang menyebabkan dia sudah mendapatkan rumah. Maka dari itu, walaupun dia kikir, miskin, tetapi kalau dia menjalankan dengan cara yang tepat, bisa melakukan dengan teknik, mempersembahkan buah-buahan, makanan kepada Sang Buddha tiap hari dengan kontinu, ini akan membuahkan sesuatu yang dahsyat, yang tidak bisa dilihat
oleh kekuatan pikiran siapapun juga, hanya dialamin oleh mereka yang sudah masuk ke sana, menanyakan kondisinya, baru mereka bisa laporan. Maka dari itu, itulah yang dikatakan, siapapun juga, manusia manapun juga yang tidak tahu bahwa yang akan datang itu kita kemana, kita tidak bisa menyombongkan bahwa kita pasti masuk surga. Jadi kita belum bisa melihat itu, jadi kita belum tentu kita masuk surga atau tidak. Tetapi kalau kita senang berbuat baik, di sanalah yang dikatakan orang pelit sangat sulit bisa masuk alam bahagia. Tetapi orang yang walaupun dia miskin, dia punya teknik yang luar biasa, membuat kebajikan setiap hari dilakukan, mempersembahkan makanan atau buah-buahan saja kepada patung Buddha Rupang dengan sungguh-sungguh, ini pun akan bisa membawa bahagia di alam selanjutnya. Oke, berarti berbagi di atas kekurangan sendiri ya Bante ya, itu sebenarnya sangat sulit sekali ya Bante ya untuk dilakukan ketika kita sudah mengalami yang namanya kesulitan, tapi kita juga masih harus berbagi dengan orang lain. Nah, ini bagaimana Bante cara untuk bisa melakukan hal itu Bante? Inilah yang dikatakan bahwa kalau kita perhatikan, mengapa para biku kalau di negara-negara Buddhis, mereka itu membawa mangkok, memberikan kesempatan kepada semua umat yang mau berbuat baik, dipersilakan. Jadi kalau dia miskin, dia hanya bisa ambil satu piring, satu sendok aja, plek nasinya. Atau dia mungkin ada kue, atau ada pisang, potong aja satu batang, kasihkan satu. Jadi dia hanya bisa berbuat satu, tapi tiap hari dijalankan. Ini akan memancing pikiran yang sangat positif itu. Mereka akan bahagia, senang, gembira, dan itu yang memancing mereka akan energi positif yang dia lakukan kontinuitas setiap hari seperti ini. Inilah yang dikatakan bisa memancing mereka bisa masuk ke alam surga. Jadi Sang Buddha tidak mengatakan kamu agama apa, tidak. Kamu sudah banyak kebajikan seberapa banyak. Jadi yang suka berbuat baik tidak pandang bulu dia tidak punya agama, no problem, tetap bisa masuk surga. Yang punya agama tidak suka berbuat baik, dia juga tidak akan bisa masuk. Karena yang bisa mendorong mereka masuk ke alam surga itu bukan KTP agama neopo, tetapi seberapa banyak energi kebajikan yang Anda lakukan, itulah yang mendorong Anda sendiri. Juga demikian, seberapa banyak energi negatif Anda yang kamu lakukan, itulah yang mendorong kamu ke alam sengsara. Jadi dengan demikian, energi positif negatif ini bukan milik siapa-siapa, tapi akan menjadi sarana yang secara universal berlaku kepada siapapun juga. Jadi itu tidak ada perlu untuk membeda-bedakan agama ngopo, KTP ngopo, tidak dibutuhkan. Kalau positif negatif tidak ada merek. Itu aja. Berarti memang sebenarnya dibutuhkan adalah seberapa banyak kebajikan yang sudah kita berikan kepada orang lain ya Bante. Manfaat apa dari hidup kita yang sudah kita berikan kepada orang lain, seperti itu ya Bante. Ya, itulah yang dikatakan sesungguhnya kalau kita lihat sangat-sangat disayangkan. Banyak orang-orang yang memiliki harta yang berlebihan, tetapi mereka tidak pandai mengolah hartanya, hanya dipakai untuk kepentingan pribadi, tidak memikirkan bagaimana sebagian ini kita kelola untuk kepentingan yang lebih banyak. Sehingga dengan semuanya kalau bisa berkumpul orang-orang yang punya ide yang sama untuk melakukan hal-hal positif, sehingga akan terlihat di sini positif, di sana positif, di situ positif. Seperti yang baru kejadian, kita lihat yang ada kejadian di Thailand, yang 12 orang yang masuk gua, ternyata ada yang kerjaannya memang pandai di dalam menyedot air, dia bawa alatnya gratis, disedot airnya. Ada yang suka masak, dia memberikan makanan. Ada yang jual es krim, kasih es krim. Jadi kumpul semua sampai 1000 orang datang ke sana. Puluhan orang yang suka berbuat baik, dia tidak pandang aku hari ini mau gratiskan semuanya. Jadi itulah yang dikatakan, di mana ada kesempatan kita berbuat baik, tidak usah minta apa-apa, kita datang sendiri untuk ikut melakukan, ikut berbuat bersama-sama. Inilah yang dikatakan kreativitas kita langsung berjalan seperti itu, tidak membedakan agamamu apa. Ketika dia mampu sempat membantu, dia bantu. Yang ahli menyelam datang dari jauh-jauh untuk membantu menyelam, membantu yang untuk menyelamatkan mereka. Jadi itulah namanya kreativitas mereka, ide mereka. Aku hanya hidup untuk berbuat baik,
Kapanpun juga, dimanapun juga dia butuhkan, aku akan datang. Itulah kehebatan mereka. Oke, berarti aku hanya hidup untuk berbuat baik. Wah, ini luar biasa sekali ini, Ya. Bante. Pesan-pesannya, aku hanya hidup untuk berbuat baik. Mungkin pemirsa yang di rumah bisa terus mengatakan demikian ya di pikiran pemirsa ketika pemirsa mengatakan, aku hanya hidup untuk berbuat baik. Pasti segala sesuatu nanti akan mendatangkan yang namanya sebuah kebahagiaan. Baik, Bante, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda iklan berikut ini. Cahaya Kehidupan akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Cahaya Kehidupan, tentunya masih bersama dengan Yang Mulia Bante Dhamma Wijayo. Hari ini kita masih terus berbicarakan mengenai kebaikan ajaran berbuat baik untuk bahagia. Tadi Bante sudah sempat mengatakan bahwa dengan berdana kita juga bisa menemukan yang namanya bahagia. Lalu Bante tadi juga sempat mengatakan jangan kita kikir, jangan kita tidak suka memberi kepada orang lain. Nah, lalu Bante bagaimana caranya untuk kita bisa mengikis yang namanya sifat kikir, Bante? Ya, itulah kalau kita perhatikan, manusia ini kebanyakan kekikiran itu lebih dominan daripada yang mereka suka berbuat sosial. Maka dengan demikian inilah yang kita harus memikirkan, mengapa mereka kok begitu kikir? Karena mereka hanya terlihat, kalau kita punya buku 4, aku berikan kamu 1 misalkan. Lo hilang lo, sisa cuma 3, aku kan kehilangan 1. Jadi dia merasa rugi. Ya. Tetapi ini memang tidak bisa diukur dengan materi. Tetapi kita merasakan buku ini bagus, isinya bagus. Siapapun yang membaca, kamu akan membuat kita tenang, damai, dan bahagia. Dia akan mendapatkan ilmu teknik yang sangat luar biasa itu. Tidak ada artinya buku ini, lebih baik kamu ya saja baca, karena saya sudah selesai membaca. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan, kita memikirkan itu bukan hilang, tetapi ini adalah permulaan kita menanam ilmu kebajikan yang sangat dahsyat, memberikan ilmu teknik untuk membuat kamu lebih tenang dan lebih damai, lebih bahagia. Itu akan lebih baik. Demikian juga kalau kita perhatikan, banyak yang mereka itu mengeluh, Bante, kita dulu pernah di tempat satu ibadah tertentu, ketika ada kita diminta untuk membuat sumbangan makanan, saya cuma membuat 1, tapi diomelin, lo kok kasih cuma ini toh, yang 1 cuma hanya kasih air, ini juga kasih kue. Alangkah indahnya kalau kita memang mau bersama-sama seperti itu, jangan memikirkan aku dapat apa ke tempat ibadah itu, tetapi oh saya mau ke tempat ibadah ini, ayolah kita masing-masing, aku di rumah ada pisang, saya buat 1 tandon. Yang itu, oh aku ada jeruk, bawa jeruk. Yang sana ada mangga, aku bawa mangga. Jadi semua dari rumah itu bawa, ada yang bawa 10, ada yang bawa 5, ada yang bawa 3. Kumpulkan bareng-bareng, ayo kita banjak bersama. Jadi jangan terlalu mengharapkan kita apa yang bisa aku dapatkan, tetapi apa yang bisa aku berikan kepada teman-teman yang sama seperjuangan menuju ke tempat ibadah untuk berbuat baik. Ayolah kita bersama seperti itu. Jadi harus dibalik cara berpikirnya. Jangan dipikirkan aku datang ke ibadah itu engkau nggawa apa ya, oleh apa ya. Nah, itu salah. Itu namanya kekikiran kita tetap dikembangkan. Kita hanya memikirkan untuk ego kita, maka dibalik supaya kita tidak kikir. Sekarang harus pikirkan, aku bisa menyenangkan orang lain dengan cara apa? Aku sekarang rumah ada salak ya, bawalah salak itu ke tempat ibadah itu. Aku punya ada pohon mangga, bawalah mangga ke situ. Aku baru buat kue, ya bawalah kue itu ke sana. Jadi dengan demikian ini saling bawa sedikit-sedikit dikumpulkan bareng-bareng, lalu banjaan seneng. Wah, yo makanan di lagi. Ayo. Kamu sekarang ambil. Jadi menyenangkan. Itulah yang dikatakan menciptakan surga di dunia itu seperti itu. Kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, hanya cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang yang disuruh berbuat baik, yang lainnya mikirkan cuma ambil, itu salah. Ayolah kita bareng-bareng bersama-sama untuk menciptakan surga di dunia ini. Di tempat ibadah manapun juga Anda datang, jangan memikirkan apa yang Anda dapatkan. Ayolah kita bareng membawa sesuatu untuk di sana dipersembahkan supaya kita bareng-bareng untuk banjaan selesai acara. Yang seperti itu lebih indah ya Bante ya. Pasti semuanya akan hidup rukun ya, betul. Oke, Bante. Berarti tadi kesimpulannya tadi Bante jangan melihat dari hilangnya materi ya Bante, tapi manfaatnya apa yang bisa kita berikan kepada orang lain ya Bante ya. Senang mendapatkan apa yang kita peroleh itu.
Oke Bante, ini ada satu pertanyaan lagi Bante. Di kehidupan ini kan tentu ada orang juga yang mengalami nasib buruk ya Bante. Kemalangan yang diterima atau sakit penyakit juga diterima, tapi dia ini sudah berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari zona itu Bante. Untuk memperbaiki hidupnya sudah berusaha sekuat tenaga. Nah, lalu bagaimana, apakah caranya agar orang seperti ini tetap bisa mendapatkan kebahagiaan Bante? Memang kalau dilihat secara umum, kebanyakan mereka yang belum mengerti, mereka protes ke dalam dirinya sendiri. Kok aku yang disiksa seperti itu? Kok aku dicoba seperti itu? Tetapi kita harus berani, ada kemampuan untuk melihat yang dulu-dulu, karena ada umat kita juga seperti itu. Tetapi dia ada teman-temannya yang mampu menunjukkan, dulu kamu itu gini. Ada sesuatu karma buruk kamu yang menyebabkan menghalangin kamu untuk menjadi seperti itu. Selalu dapat masalah. Akhirnya dia bisa menerima kenyataan itu. Wah, ternyata nggak habis-habis ini karmanya. Sudah sekian puluh tahun kok tetap masalah terus selalu timbul. Maka dari itu saya katakan, coba kita renungkan. Kita jujur aja. Siapapun juga, kalau percaya bahwa sudah lahir dan mati berulang-ulang sampai jutaan kali, kita pasti tahu pada dulu-dulunya kita ada kesalahan-kesalahan yang sangat dahsyat yang tidak kita sadari. Misalkan saya dulu pernah jadi jenderal perang. Kita sebagai jenderal perang ini hanya juga memikirkan gimana aku bisa menang, gimana aku bisa mempertahankan murid saya, anak buah saya, prajurit saya, supaya tetap mau maju, mau semangat. Akhirnya dia dimanapun juga dia maju berperang pasti membunuh. Ketika dia berperang pasti dia membutuhkan materi-materi. Jadi yang kalah-kalah dirampok, diambil dan macam-macam. Dan pasti dia untuk anak buah yang begitu banyak sulit mengendalikan satu persatu. Terjadi pemerkosaan di mana-mana, saling mabuk-mabukan. Jadi kesalahan-kesalahan siapapun juga yang pernah melakukan di dalam kehidupan yang lampau seperti ini. Berapa kali kita lahir seperti itu? Berapa kali kita melakukan kejahatan seperti itu? Lalu sekarang kita ada masalah, sekarang ini aduh, ini kok sulit. Maka dari itulah yang dikatakan, kalau kita tidak bisa menerima kenyataan itu, protes terus-menerus, inilah recording kita jadi rusak. Kita protes, membuat kita kecewa, membuat kita jengkel, membuat kita nggak suka dengan keadaan seperti ini. Tetapi ketika kita, ya sudahlah, pasrahlah. Kalau memang itu sudah karmaku, aku tidak bisa merubah, tetapi karma dan pola berpikirku, aktivitas cara berpikirku, aku bisa merubah. Aku harus melatih untuk bisa menerima, karena memang aku saat ini belum tahu kekuatan karma apa dari hal-hal negatif itu membuahkan kondisi seperti ini. Kalau kita bisa melihat kondisi itu, ada karma buruk yang menyebabkan, oh ternyata karmaku sendiri yang seperti itu. Kalau kita percaya itu karena karma kita sendiri, kita tidak salahkan siapapun juga, ya sudahlah, inilah saatnya aku membayar utang. Kalau kita berani mengatakan, aku siap membayar utang, tetapi aku tidak menciptakan karma yang negatif dalam pikiranku sendiri untuk menyalahkan si A, si B, si C, untuk memprotes itu tidak puas. Jadi kita membuat karma yang negatif dan diri kita jengkel, mangkel, kecewa, kenapa, marah-marah terus. Ini karma buruk, maka dari itu kita tetap cooling down, tetap sabar, tetap menenangkan, walaupun sudah setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kok seperti itu terus-menerus. Maka secara materi kita kok dalam masalah yang terus-menerus, tetapi sudahkah kita mencari kekayaan batinnya? Nah ini kan harus ditanyakan. Kalau kita tidak pernah mencari kekayaan batin secara batinnya, kita tidak pernah mendapatkan ketenangan, kita tidak pernah mendapatkan kedamaian yang demikian dalamnya. Memang seolah-olah menilai, iki loh yang paling penting, materi yang paling penting. Masalah itu selalu muncul karena masalah itu terus. Maka dengan demikian inilah, ketika kita sudah melatih 1 jam di pagi hari, 1 jam di malam hari, pada satu saat kita tenang, hening. Oh, indahnya kedamaian itu. Kita baru merasakan, ini loh yang aku cari. Jadi seolah-olah masalah itu
tidak kita anggap penting karena kita sudah menemukan berlian yang berharga di dalam kedamaian. Sehingga dengan demikian inilah yang dikatakan kita harus berani untuk mengatakan kemampuan dari seorang yang dikatakan seorang Buddha, para suciwan yang sangat mahir menata cara berpikirnya, mengetahui bagaimana simpanan-simpanan energi yang negatif itu di dalam memori kita masing-masing yang sekarang berbuah hal yang membuat kita menderita. Dan kalau kita percaya ini memang betul seperti itu adanya, marilah kita bersama-sama pasrah. Kalau memang itu sudah karmaku, aku tidak bisa merubah. Tetapi yang aku bisa rubah adalah kita menciptakan karma yang positif, yang terbarukan setiap saat. Kita selalu mengucapkan sadar damai, dan apapun yang sudah kita dapatkan, kita puas dengan apa yang kita peroleh ini. Walaupun masalah masih belum selesai, tapi kepuasan itulah sebagai kekayaan batin yang tak terhingga. Karena kita merasa puas, kita selalu bersyukur. Ya, walaupun susah-susah, tetapi aku tetap bisa menjaga damai dan bahagia dalam batin dan pikiran kita. Itulah yang sulit diciptakan oleh pikiran kita. Oke, berarti kembali ke pola pikir ya Bante ya. Kita merubah cara mindset dalam cara berpikir kita ya Bante ya. Untuk terus kita berpikir positif agar karma yang sudah terjadi tadi ini bisa terus diperbarui dalam kehidupan. Begitu ya Bante ya? Yes, harus selalu diperbarui setiap detiknya. Oke Bante. Baik pemirsa, semakin menarik saja perbincangan Cahaya Kehidupan hari ini. Namun jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Cahaya Kehidupan, dan saat ini adalah segmen-segmen terakhir di mana kita akan membahas tema kita mengenai bagaimana menemukan kebahagiaan sejati. Tadi Bante sudah sempat menjelaskan bahwa kebahagiaan ini juga dipengaruhi adanya karma buruk seseorang, dan karma buruk ini tidak hanya terjadi dalam kehidupan sekarang tapi juga kehidupan di masa lampau. Lalu Bante, pertanyaannya apakah karma buruk ini bisa diperbarui Bante atau diperbaiki? Seperti apa Bante? Ya, inilah yang dikatakan kita harus memahami, kita sudah hidup sekian lama, bagaikan kita sudah punya periuk yang sangat besar. Di situ terisi oleh karma positif, juga karma yang negatif. Sekarang harus kita ketahui, positif dan negatif itu siapakah yang tahu? Seberapa banyak positifnya dan seberapa banyak negatifnya? Otomatis ini sangat-sangat sulit untuk bisa mengukur seberapa banyak positif dan negatif yang kita lakukan. Maka dari itu, Sang Buddha yang mengatakan, marilah mulai sekarang kita harus paham bahwa banyak umat-umat kita yang dikatakan bahwa dia suka pada pergi ke peramal-peramal, ya toh. Contohnya itu dia menuju ke peramal-peramal, dari yang paling hebat peramal itu 6 orang yang hebat-hebat ini dia selalu pergi. Dia mengatakan bahwa ibu umurnya tidak sampai 50 tahun. Otomatis kalau kita sekarang pada waktu itu usianya sudah 48, jadi dia pikir, kira-kira 1 tahun lebih kita sisa hidup saya. Lalu otomatis ya harus menanyakan way out-nya gimana. Dia datang ke wihara saya. Maka itu kita menanyakan begitu, saya katakan begini. Kalau kita mengatakan nasib dan takdir kita ditentukan oleh Tuhan, Anda punya hak untuk memohon terus kepada Tuhan supaya diperpanjang usia Anda. Tetapi Sang Buddha katakan Tuhan itu diletakkan yang paling tinggi, yang paling sempurna, tetapi tiap-tiap orang itu bekerja, yang ada di sini itu sesuai dengan bibit karmanya masing-masing. Maka dengan demikian ini, kalau seandainya ibu percaya bahwa karma yang menentukan, bagikan setiap hari kita main dadu di kopiok. Di situ pada satu saat mungkin keluarnya 4 yang negatif, yang positifnya cuma 1. Berarti dominasi yang negatif kuat. Inilah bisa kita celaka berat sampai kematian tiba. Kalau kita melihat seperti ini, sebelum kejadian itu, marilah mulai sekarang kita jangan isi yang negatif lagi, kita isi yang positif. Misalkan yang negatif itu garam, tes garam, masuk per bijinya garam. Sekarang jangan diisi garam lagi, biarkan seperti ini. Tetapi tiap hari itu isi gula sebanyak yang bisa kita lakukan. Lama-lama garamnya tetap di bawah, gulanya di atas. Tetapi kita tetap bertanggung jawab terhadap garam-garamnya itu yang negatif itu.
Tetapi gulanya ini dominasi, dia kuat. Kalau kita gerakkan untuk dikopiok, betul. Yang keluarnya gulanya 4, garingnya 1. Berarti yang dominasi yang positif kuat, negatifnya lemah. Itu yang akan merupakan hukum yang bisa dikatakan seolah-olah kita sudah menetralisir karma buruk kita dengan suka berbuat baik. Kalau itu terjadi, kita tidak sampai timbul masalah yang paling berat, ada kejadian yang ringan. Akhirnya pas betul juga ketika dia umur 50 tahun terjadi tabrakan, dia dilihat becaknya itu ringsek-sek, dia terpental, ada batu yang jatuh, tapi pas di samping kepalanya, dan akhirnya dia selamat. Hanya kena kepalanya aja bentur tanah, tapi ya tidak apa-apa. Jadi dengan demikian dia pikir, wah ini namanya betul itu. Jadi yang positifnya 4, yang negatifnya 1, jadi dia hanya ringan penderitaannya yang muncul. Jadi itulah yang dikatakan bagaimana untuk menetralisir karma buruk kita supaya kita tidak dominannya negatif dengan sering berbuat baik, sering berbuat baik, sering berbuat baik. Itulah satu-satunya yang hukum universal terjadi pada semua makhluk di alam jagat raya ini. Berarti memang menetralisir karma buruk ini dengan selalu berbuat baik ya Bante ya, kepada orang lain, kepada siapa saja, seperti itu ya Bante ya. Kalau bisa ya tiap hari berdoa juga, baca parita pagi, baca parita malam, lalu meditasi. Ini akan menjadi meningkatkan karma positif yang sangat luar biasa. Oke Bante. Ini kita berbicara mengenai peramal Bante. Sebenarnya apakah dengan mendatangi peramal ini apakah tidak menambah karma buruk Bante? Sesungguhnya kan begini ya. Memang di dunia ini ada keanehan. Semenjak zaman dulu, zaman Sang Buddha atau sebelumnya sudah peramal-peramal itu sudah ada. Sampai sekarang peramal juga masih ada. Bahkan sampai sekarang ramalan-ramalan itu sudah masuk dalam computerized. Jadi kita bisa meramal dan sendirinya melalui internet. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan seolah-olah hukum itu bisa dihitung, dibentuk sedemikian rupa. Disinilah yang dikatakan kita harus tahu akan sifat-sifat watak kita sendiri. Yang penting setelah kita diramal, bagaimana cara way out-nya untuk merubah ramalan itu tidak sampai terjadi. Maka dari itulah yang penting, bukan karena kita menentang bahwa ramalan itu pasti salah, ramalan itu pasti tidak benar. Kita harus menghargai ilmunya mereka supaya kita memahami bahwa ada ilmu yang seperti itu. Tetapi benar atau salah, ini tanda tanya. Maka itu semuanya itu kita harus sangat-sangat bijaksana untuk menerima, untuk membaca, untuk menganalisa, dan yang penting bagaimana way out-nya yang harus kita jalankan supaya kita tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang sangat-sangat menyusahkan kita. Berarti kembali lagi ke dalam diri kita masing-masing ya Bante ya. Kepandaian kita untuk mengolah semua. Karena kita juga memang hidup ini sudah dibekali dengan otak dan pikiran, pasti harus bisa mengolah mana yang baik dan mana yang tidak baik, seperti itu ya Bante ya. Ya harus seperti itu. Oke Bante. Di Buddhis sendiri juga ada yang namanya Anavajasuka Bante, di mana ini merupakan kebahagiaan tertinggi yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa melatih diri dalam bawana. Benarkah demikian Bante? Apakah yang dimaksud dengan Anavajasuka itu? Ya, kebahagiaan itu yang tidak menggantungkan materi. Maka dari itu kalau kita perhatikan, Sang Buddha ini adalah makhluk yang dari masa biasa, orang biasa, dia melatih diri mencapai tingkatan ketenangan yang sampai tingkatan yang ke-8. Dari sana dia baru mencapai kebebasan yang lebih tinggi daripada tingkat 8 yang sudah tidak ada ukurannya lagi, sehingga dia memahami ada kebahagiaan secara kama wacara bumi, bahagia secara indrawi. Ada kebahagiaan yang diliputin pikiran yang tenang, damai, yang sedemikian ini. Ada yang lebih tinggi lagi, ketenangan, kedamaian yang lebih halus lagi. Disitulah yang dikatakan, ternyata manusia ini sudah diciptakan, sudah mampu menciptakan kondisi pikirannya sesuai dengan derajat, quality, batin, dan pikiran masing-masing, dia sampai di mana. Maka dari itu,
Kalau kita bisa melatih diri, membiasakan tenang di dalam rupa jana, disitulah kita sudah tahu bagaimana memusat, tenang, tetap seimbang setiap saat, kita sudah bahagia saat itu. Bagaimana kita bisa mengosongkan dengan semua permasalahan pikiran kita yang lebih tinggi lagi, kosong, dalam keadaan apapun juga, pikiran kita ini bisa mengosongkan dengan semua masalah apapun juga, sehingga tidak ada masalah yang sanggup mempengaruhi batin dan pikiran kita. Inilah yang dikatakan Anajawa Suka. Jadi kita mampu menciptakan kebahagiaan yang tidak menggantungkan materi apapun juga, tergantung manajemen pikiran kita mau diletakkan di posisi gelombang batin yang mana, disitulah kita selalu mencapai tingkatan itu, disitulah kebahagiaan akan kita peroleh. Kebahagiaan yang tidak menggantungkan materi apapun ya Bante ya. Iya. Tentunya ini sangat sulit sekali Bante untuk kita bisa lakukan Bante. Lalu bisakah manusia mencapai kebahagiaan ini Bante? Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang dikatakan sulit. Kalau kita perhatikan dengan jelas, Sang Buddha ini kan sudah mengatakan semua tergantung kebiasaan kita. Kalau kita memang tidak pernah membiasakan untuk mencapai quality batin yang demikian tinggi, pasti tidak mungkin lah itu bohong lah, tidak mungkin lah itu bohong, karena dia tidak punya ilmunya dan tidak pernah menjalankan. Maka dari itu Sang Buddha yang mengatakan siapapun yang bilang itu tidak mungkin, mereka harus bertanggung jawab dengan kata-kata itu. Kamu harus membuktikan dulu. Mulai sekarang sediakan waktu pagi 2 jam, malam 2 jam, meditasi aja. Duduk, relax, tenangkan saja terus menerus. Tenang nggak tenang, masa bodoh. Pokoknya aku berusaha melihat pikiran, aku berusaha menenangkan, aku berusaha terus memusat. Kalau dijalankan, jalankan. Itu biasanya untuk membiasakan tenang. Nanti 1 tahun kemudian itu tenang sekali. Baru kita ternyata bisa loh. Maka dari itulah yang dikatakan bisa atau tidak bisa itu bukan hal yang penting. Yang paling penting mau ndak dilakoni, dijalankan, itu yang penting. Jadi agama Buddha itu tidak menekankan untuk percaya. Jalankan dulu, buktikan dulu. Kalau sudah jalankan, sudah membuktikan, baru nanti kita bicara lagi. Nah itulah sulitnya itu. Kalau yang lainnya kan percaya aja, itu bukan bagian Buddha itu. Berarti tidak ada yang tidak mungkin dilakukan ketika kita mau berusaha ya Bante ya? Harusnya seperti itulah. Bante, ini sudah ada di penghujung acara Bante. Ini mungkin Bante ingin memberikan pesan, tips kepada pemirsa mengenai kebahagiaan, bagaimana cara memperoleh kebahagiaan sejati dalam hidup ini Bante. Silakan. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, memang kita hidup di dunia ini ingin menuju ke tempat cahaya kehidupan kita. Cahaya kehidupan ini akan terwujud di dalam lingkungan kehidupan kita bersama. Itu tergantung tata cara kita menata ucapan kita dalam hubungan dengan sosial kita. Siapapun yang punya tata cara berbicara benar, baik, lurus, selalu menyenangkan, selalu memotivasi, mengucapkan hal-hal yang positif, orang seperti inilah yang dikatakan mereka mengikuti jalur yang terang dan penuh kedamaian bagi semua pihak. Demikian juga kita pandai juga mengolah tubuh jasmani kita. Siapapun yang pandai mengolah tubuh jasmaninya ini, otomatis dengan tubuh ini mereka tidak pernah menyusahkan, tidak pernah membawa penderitaan, tidak memukul, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak memperkosa. Otomatis orang yang menghindarkan hal-hal negatif itu selalu membantu, menolong pada siapapun juga dengan tubuhnya ini untuk menyenangkan, membahagiakan pihak manapun juga. Disitulah yang dikatakan agama yang mereka jalankan ini akan membawa manfaat bagi lingkungan yang ada di sekitar mereka masing-masing. Demikian juga mata pencaharian itu sangat penting. Makalah kita perlu mengikuti tata cara berbisnis sesuai dengan hukum agama maupun sesuai dengan hukum negara. Selama itu tidak bertentangan dengan hukum agama, tidak bertentangan dengan hukum negara, otomatis kita jalankan, kita akan aman, damai dan bahagia. Kalau kita sudah mengatur, mengolah seperti ini, alangkah indahnya kita meningkat lagi. Bagaimana kita menuju menata kelola cara berpikir kita supaya kita bersama-sama untuk mampu mengendalikan pikiran setiap saat,
mampu menciptakan pikiran selalu positif, mampu membuat pikiran tetap tenang dan damai di dalam kondisi apapun juga, dengan tata kelola yang seperti ini yang terus-menerus, itu juga tergantung usaha kita yang benar, perhatian yang benar, akan menciptakan konsentrasi yang benar. Itulah yang dikatakan hening, damai akan kita peroleh, bahwa ini akan mencerahkan, membuat batin kita lebih terang benderang. Disitulah kebahagiaan akan terwujud oleh diri kita masing-masing. Bila mana kita ingin lebih tinggi lagi, marilah kita bersama-sama mulai sekarang berusaha bersama-sama menata cara berpikir kita di dalam jalur pikiran yang benar. Karena pikiran yang tidak benar adalah pikiran yang diliputi oleh keserakahan, pikiran yang diliputi oleh kebencian, pikiran yang diliputi kegelapan batin. Maka kita harus menyingkirkan keserakahan, menyingkirkan kebencian, menyingkirkan kegelapan batin, sehingga pikiran akan terang benderang. Disitulah yang kita katakan cahaya dalam kehidupan kita akan terwujud. Inilah yang katakan kehidupan yang penuh dengan cahaya, gembira dan bahagia. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bante untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Tentunya bisa bermanfaat buat pemirsa ya. Terus lakukan perbuatan baik kepada siapa saja, dimanapun, kapanpun, pasti kedamaian akan mengikuti. Saya Gisela Tabari dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa dalam Cahaya Kehidupan minggu depan. Akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.